Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie Alamsyah dari Departemen Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses filling dan draining dengan metode Pretinet yang akan saya simulasikan menggunakan hardware Outshield PLC dan software Factory IO. Jadi contoh kasus permasalahannya di sini seperti apa sih? Di sini kita mempunyai sebuah tangki, yang mana tangki ini mempunyai beberapa komponen, yaitu komponen input dan komponen output. Komponen input ini sering kita kenal sebagai sensor ya, dan komponen output sering kita dengar sebagai aktuator di sini. Untuk komponen input sendiri ada tombol start, tombol stop, tombol reset, sensor lever air atas, ini sensor level atas yang ditandakan dengan TLB1, dan sensor level air bawah TLB2. Lalu pada komponen output ada indikator N di sini, ada buzzer dan filling valve sebagai MV1 di sini, draining valve di sini ada sebagai MV2 dan pengaduk M sebagai M ya. Jadi cara kerjanya, apabila kita tekan push button sekali, maka MV1 ini akan terbuka. Filling valve di sini akan terbuka sehingga air akan mengalir pada tangki air di sini sampai menyentuh ambang level atas, menyentuh sensor level air atas ya, yang di sini sebagai TLB1. Ketika sudah menyentuh TLB1, mencapai TLB1, maka proses akan berhenti sejenak. Jadi MV1 akan kembali tertutup ya, dan motor di sini akan berhenti. Lalu ketika kita tekan lagi startnya, maka MV2 atau draining valve di sini akan terbuka sehingga air akan mengalir ke saluran berikutnya, dan ketinggian air akan terus-menerus turun sampai berada pada ambang batas bawahnya, yaitu pada ambang level sensor bawah TLB2 di sini. Ketika kita start lagi, kita tekan start lagi, maka MV1 akan kembali terbuka ya, sehingga air akan kembali masuk dan mengisi tangki air di sini sampai batas TLB1 di sini. Proses tersebut akan terulang terus-menerus sebanyak 4 kali ya. Setelah 4 kali, indikator N di sini akan menyala dan tidak akan terjadi operasi pengisian dan pengosongan lagi walaupun kita tekan tombol startnya di sini. Setelah kita dapatkan permasalahannya, maka dibutuhkan solusi penyelesaian. Dalam hal ini saya menggunakan metode Pretinet. Jadi Pretinet itu adalah sebuah metode ya untuk menyelesaikan sistem yang dalam hal ini ya sistem otomasi ya. Otomasi sering digunakan untuk menyelesaikan sistem diskrit sebenarnya, namun pada hal ini kita gunakan untuk otomasi sistem, yang mana pada rangkaian ini sebenarnya ini sama dengan logika OR di sini. Apabila blok diagramnya tersusun seperti ini, maka sama seperti logika OR. Dan apabila tersusun seperti ini, maka sama seperti logika N. Tentunya konsepnya cukup seperti itu saja, sehingga sangat mudah untuk dipelajari ya Pretinet ini. Untuk
kita implementasikan ke PLC, maka kita perlu mengubahnya ke ladder diagram ya, sehingga dibutuhkan penyesuaian sedikit untuk mengubah battery net ke ladder diagram. Jadi di sini saya sudah membuat ladder diagramnya. Ada beberapa komponen di sini. Saya langsung jelaskan baris per baris saja ya. Jadi ada BB1 push button 1, ketika kita start maka akan men-trigger B51. Yang di sini ada tombol, ada huruf L di sini artinya latch, yang mana walaupun BB1 kita lepaskan maka B51 akan tetap aktif di sini. Ketika B51 aktif maka MV1 dan M sebagai filling valve dan motor pengaduk di sini akan aktif ya. Ketika B51 aktif, B51 ini akan aktif secara terus menerus hingga kita unlatch. Jadi pertamanya kita latch, untuk menghentikannya kita unlatch. B51 ini akan unlatch ketika ada yang terdeteksi di TLB1, yaitu dalam hal ini air ya. Ketika air mencapai TLB1 atau batas atasnya, maka B51 akan kita off cut ya. Jadi MV1 dan MV1 nya akan menutup kembali valve-nya, filling valve-nya akan menutup dan motor akan berhenti. Lalu ketika kita tekan lagi tombol push button start-nya di sini, dan pada kondisi TLB1 aktif ya, artinya ketika air sudah di atas, kita tekan tombol start, maka ada MV2 di sini sebagai draining valve-nya di sini akan aktif dan kita latchkan, sehingga air akan turun ya, ketinggian air akan turun sampai TLB2, sampai tidak menyentuh lagi TLB2 atau tidak menyentuh lagi batas bawahnya. Lalu kita unlatchkan MV2 sehingga MV2 akan menutup kembali, draining valve-nya akan menutup kembali. Dan di sini ada blok OSR, yaitu one shot rising, artinya ketika terjadi perubahan dari MV2 ini, terjadi perubahan dari yang awalnya berlogika low menjadi high, maka akan men-trigger counter di sini ya. Di sini saya set presetnya menjadi 4, jadi ketika counternya akumulatornya mencapai 4, maka akan mengaktifkan ini C1 down, TN artinya down. Jadi ketika sudah mencapai 4, komponen ini akan aktif. Ketika ini aktif, maka indikator LED N di sini akan aktif juga. Langsung saja kita simulasi dan implementasikan metode yang sudah saya desain tadi. Sini saya menggunakan Outsil PLC hardware-nya, dan software saya menggunakan 2 Kipware dari Kipware berupa KipServer X6.8 dan Factory IO. Kenapa saya menggunakan Kipware di sini? Pada dasarnya komunikasi dari Outsil PLC ini berupa Modbus RTU serial. Namun di sisi Factory IO-nya tidak mensupport komunikasi tersebut, sehingga kita membutuhkan sebuah software Kipware di sini, KipServer ya, KipServer, untuk membaca nilai Modbus RTU di sini dan diteruskan sebagai OCP data server ke Factory IO, di mana Factory IO support OCP data server. Lalu kita coba untuk beralih ke Outsil Studio. Outsil Studio ini merupakan software bawaan dari Outsil PLC ya, yang mana gratis.
Jadi kita pastikan dulu hardware PLC kita sudah tertancap di komputer. Di sini saya terdeteksi sebagai COM7. Hardware PLC saya terdeteksi sebagai COM7. Kita pilih COM7, lalu kita klik upload. Ketika berhasil, maka akan ada notifikasi upload berhasil ya. Lalu untuk Factory I/O kita setting dahulu addressesnya agar sesuai dengan yang ada di auxiliary PLC terlebih dahulu. Lalu kita coba untuk run. Di sini ada sebuah panel ya, panel yang terdiri dari push button start dan tombol LED indikator N, dan ada MV1 yaitu filling valve-nya di sini, dan MV2 sebagai draining valve-nya di. Dan bila kita amati lebih detail, ada dua buah sensor kapasitif sensor di sini sebagai level untuk mendeteksi level ketinggian air ya, ketinggian air batas bawah dan batas atasnya. Langsung saja kita coba. Di sini saya mencoba menekan tombol start dan akan aktif, valve-nya akan terbuka ya tadi, sampai kita tunggu sampai sensor batas bawah ini tercapai oleh air. Ketika sensor TLB1 tercapai, maka filling valve akan berhenti ya tadi, akan tertutup kembali di sini. Lalu kita coba start lagi dan draining valve akan terbuka. Ketinggian air akan berkurang sampai dengan sensor batas bawahnya tidak mendeteksi lagi adanya air ya. Ketika kapasitif sensor ini sudah tidak mendeteksi halangan di depannya, maka akan berhenti. Perintah ini apabila kita tekan start lagi, maka akan mengulangi proses yang sama seperti tadi ya, dan maksimum akan berulang sebanyak 4 kali. Ketika sudah mencapai 4 kali, dalam ini sudah mencapai 4 kali ya, ini sudah mencapai 4 kali, kita tunggu. Ketika sudah sampai 4 kali, maka kita klik yang keempat kalinya, maka indikator N-nya akan menyala di sini. Kurang lebih demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.